Nadine adalah bos muda yang sukses, cantik, tapi arogan dan suka meremehkan orang lain, terutama Raka, seorang office boy sederhana tapi tampan di kantornya. Baginya, Raka hanyalah latar belakang dari dunia glamornya. Namun, ketika situasi tak terduga membuat mereka harus bekerja sama lebih dekat, Nadine perlahan mulai mengenal sosok Raka yang sesungguhnya. Ia mulai melihat sisi Raka yang tulus, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Terutama saat mengetahui bahwa Raka rela meninggalkan masa depan cerahnya demi merawat adiknya yang sakit. Perasaan Nadine berubah. Tapi justru ketika cinta mulai tumbuh, masa lalu dan penyesalan ikut datang. Mampukah Nadine menebus kesalahannya? Dan apakah Raka bisa menerima cinta dari orang yang dulu memandangnya rendah? Di lantai 15 gedung megah di pusat kota Jakarta, seorang wanita muda bergaun hitam elegan melangkah cepat dengan hak tinggi, berdecak lantang di atas lantai marmer. Tatapan matanya tajam, rambutnya disanggul rapi, dan tangan kanannya menggenggam tablet berisi laporan rapat pagi itu. Dialah Nadine Ayu Prameswari, CEO termuda PT Prameswari Group, sebuah perusahaan properti yang tengah naik daun. Di usia 27 tahun, Nadine adalah lambang kesuksesan. Cantik, cerdas, kaya, dan menyebalkan, setidaknya di mata para karyawan. Ia terkenal galak, perfectionist, dan tidak segan mengkritik atau memarahi staf di depan umum. Tidak sedikit yang resign karena tidak tahan dengan tekanan kerja dan mulut pedasnya. Pagi itu, seperti biasa, kantor sudah geger hanya karena Nadine masuk lebih awal dari jadwal. Kenapa meja meeting belum diberesin? Nadine membentak sambil melempar pandangan tajam ke arah pantry. Semua langsung gelagapan, kecuali satu orang. Seorang pria berpakaian sederhana, kemeja putih kusam yang digulung di siku, sedang menyapu lantai dekat ruang rapat. Dia menoleh pelan, lalu tersenyum tipis. "Oh iya Bu. Maaf, saya bersihin sebentar ya," jawabnya dengan nada tenang. "Raka." Office boy yang satu ini memang beda. Bukan cuma karena wajahnya yang terlalu ganteng untuk ukuran OB, tapi juga karena sikapnya yang selalu tenang. Bahkan saat dibentak sekalipun, Nadine mendengus. "Lain kali jangan nunggu disuruh. Di sini bukan taman kanak-kanak." Raka mengangguk. "Siap, Bu." Lalu ia melanjutkan pekerjaannya seolah tak terjadi apa-apa. Sementara Nadine melengos dan masuk ke ruangannya. Entah kenapa hari itu Nadine merasa sedikit kesal. Padahal Raka tidak berbuat salah. Tapi ada sesuatu dari cara pria itu menatapnya. Bukan dengan takut atau tunduk, tapi seperti mengerti terlalu banyak. Dan itu membuat Nadine tidak nyaman. Di ruangannya, Nadine duduk dan membuka laptop. Ia memeriksa ulang presentasi yang akan dibawakan di hadapan investor siang nanti. Sekilas, ia melirik keluar jendela kaca lebar yang menampilkan pemandangan kota. Tapi pikirannya kembali ke sosok Raka yang tadi. "Aneh, OB kok gayanya tenang banget," gumamnya. Lalu ia menggeleng. Masa bodoh. Jam makan siang tiba. Nadine jarang makan di pantry bersama karyawan. Ia lebih suka makan sendiri atau pesan makanan dari restoran mahal. Tapi hari itu ia memutuskan turun ke pantry, bukan karena lapar, tapi karena bosan. Dan di sana, ia melihat Raka sedang duduk di pojok, makan bekal sederhana dari kotak makan plastik. Nasi, telur dadar, dan tumis sayur. Di sebelahnya ada segelas air putih. Raka tertawa kecil sambil ngobrol dengan Pak Darto, satpam kantor. Nadine hanya berdiri di dekat pintu, memperhatikan diam-diam. Raka itu ya, OB rasa manajer. Semua hal bisa dia kerjain, kata Pak Darto sambil tertawa. Pak, bisa aja. Saya cuma bantu sebisanya, jawab Raka merendah. Nadine mengernyit. Office boy rasa manajer? Apaan coba? Ini kantor, bukan sinetron. Ia masuk ke pantry dan langsung membuat suasana hening. Semua langsung berdiri dan memberi jalan. Permisi, Bu Nadine. Ucap mereka hampir serempak. Raka juga berdiri. Silakan, Bu. Tatapan Nadine menyapu mereka semua, lalu berhenti di kotak makan Raka. Kamu nggak bosan makan itu-itu aja?
Raka tampak bingung, tapi tetap tersenyum. Belum, Bu. Masakan sendiri jadi lebih hemat. Nadine menaikkan alis. Hemat? Yah, daripada jajan tiap hari, mending masak malamnya. Bisa sekalian untuk makan pagi dan siang, jawab Raka santai. Nadine tak menanggapi. Ia hanya mengambil air mineral, lalu pergi meninggalkan ruangan. Di luar, hatinya entah kenapa terasa agak aneh. Bukan karena Raka miskin atau makan bekal, tapi karena ia merasa seperti baru pertama kali benar-benar melihat seseorang di kantornya sebagai manusia, bukan hanya fungsi. Sore hari, sebelum pulang, Nadine berdiri di depan lift dan kembali melihat Raka. Kali ini, pria itu sedang membantu tim IT memindahkan komputer dari lantai 10. Kenapa OB malah bantu teknisi? Gumam Nadine. Seorang staf IT menjawab, Raka biasa bantuin Bu, dia ngerti kabel dan setting komputer juga. Nadine diam. Ngerti komputer? Ia memandangi Raka beberapa detik, lalu masuk ke lift tanpa berkata apa-apa. Di dalam, ia menatap. Pantulan dirinya di kaca lift. OB ngerti komputer. OB bawa bekal. OB diam waktu dibentak. OB... Kayaknya bukan OB biasa. Tapi Nadine cepat-cepat menghapus pikirannya. Ngapain juga mikirin dia? Dia cuman office boy. Namun, untuk alasan yang tidak bisa ia pahami, malam itu Nadine tidak bisa tidur nyenyak. Bagi Nadine, dunia itu punya dua jenis manusia. Mereka yang mengatur dan mereka yang diatur. Sebagai CEO muda yang cemerlang, dia selalu berada di sisi yang pertama. Orang-orang seharusnya patuh, bekerja cepat, dan tidak membantah. Titik. Tapi, Raka, entah kenapa, dia tidak sepenuhnya cocok di salah satu sisi itu. Dia tidak pernah membantah, iya, tapi juga tidak pernah takut. Tidak seperti karyawan lain yang menunduk jika Nadine lewat. Raka tetap berjalan tegak, senyumnya kalem, seperti tidak peduli dengan aura es batu yang Nadine pancarkan. Dan Nadine, ia tidak suka dengan orang yang terlalu tenang, terlalu percaya diri. Terutama jika orang itu cuma seorang office boy. Hari itu kantor lumayan sibuk. Presentasi besar kemarin sukses, tapi kerjaan numpuk karena follow-up dari banyak klien yang tertarik. Nadine sudah memasuki mode robot, fokus total, bicara cepat, mengetik cepat, dan menyuruh sana-sini. Sampai ia masuk ruang meeting kecil untuk mengecek beberapa dokumen. Di sana, Raka sedang merapikan proyektor. Ini ruangan buat staff meeting. Bukan buat OB nongkrong. Sindir Nadine Poraka berhenti, tapi tak terlihat tersinggung. Maaf Bu, proyektornya sempat mati. Saya bantu tim IT ngecek kabelnya. Tadi mereka bilang nggak sempat naik ke sini. Dan kamu merasa cukup pinter buat bantuin? Raka mengangkat bahu. Nggak pinter Bu, cuman ngerti sedikit. Nadine melipat tangan di dada, memperhatikannya. Kamu sebenarnya sekolah apa sih? Kok bisa ngerti beginian? Teknik elektro Bu, dulu kuliah. Tapi nggak selesai. Kenapa? Raka tersenyum tipis. Ada urusan keluarga. Jawaban singkat. Tak ada drama. Tapi Nadine mendadak merasa seperti ditegur diam-diam oleh Tuhan. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi mulutnya menolak membuka. Alih-alih, ia berkata ketus. Lain kali biar timnya aja. Kamu fokus aja bersih-bersih. Raka mengangguk pelan. Siap, Bu. Tapi matanya, lagi-lagi tatapan itu. Tenang, tidak marah, tidak juga tunduk. Seperti melihat Nadine bukan sebagai bos galak, tapi manusia yang juga bisa salah ucap. Dan itu bikin Nadine makin jengkel. Siang harinya, kejengkelan Nadine memuncak. Ia sedang meeting dadakan dengan klien via Zoom saat sadar flash disk laporan pentingnya hilang. Ia panik. Itu berisi semua data negosiasi dan beberapa detail kontrak awal. Jika hilang, bisa jadi masalah besar. Apa ada yang lihat flash disk saya? Teriaknya sambil membongkar tas. Sekretarisnya ikut panik. Staf lain celingukan. Lalu datanglah Raka, berjalan cepat sambil menenteng flash disk kecil berwarna merah. Bu Nadine, ini bukan punyanya Ibu. Saya nemu di ruang istirahat. Tadi jatuh di bawah sofa, katanya sambil mengulurkan tangan. Nadine,
langsung merebutnya. Kenapa nggak langsung kasih ke saya? Serunya. Raka menunduk sedikit. Saya ke ruang ibu, tapi ibu sedang Zoom. Saya tunggu di luar. Nadine terdiam. Oh, dia benar. Tapi gengsi menghalangi mulutnya untuk bilang, maaf, atau terima kasih. Jadi ia hanya mengangguk kaku dan kembali ke laptop. Setelah Zoom selesai, Nadine masih memikirkan Raka. Lagi. Kenapa sih pria itu kayak nggak pernah marah? Kenapa bisa sesantai itu? Bahkan saat dimarahi, dituduh, atau disindir, dia cuman senyum. Sore, itu saat Nadine hendak pulang, lift kantor macet. Ia dan beberapa karyawan lain terpaksa menunggu teknisi. Nadine kesal bukan main. Tumit tingginya sudah mulai menyiksa, dan ia tidak suka menunggu. Raka muncul membawa 2 botol air mineral dan roti sobek dari pantry. Mau bu? Tawarnya sambil menyodorkan 1 botol. Nadine memandangnya lama. Kenapa kamu ngasih ini? Lama nunggu kan? Takut ibu dehidrasi. Untuk pertama kalinya, Nadine tidak tahu harus menjawab apa. Ia terima saja botol itu tanpa suara. Beberapa menit kemudian lift menyala kembali. Saat pintu terbuka, semua langsung masuk. Nadine berdiri di sudut masih memandangi botol air di tangannya. Raka, panggilnya pelan. Ya bu, makasih. Raka tersenyum. Sama-sama, cuma 2 kata. Tapi cukup bikin Nadine merasa aneh. Ada sesuatu di dadanya yang seperti meleleh. Malamnya, di apartemen mewahnya yang dingin dan sepi, Nadine membuka laptop. Tapi pikirannya tak fokus. Ia justru mengetik Raka Pratama, latar belakang, pendidikan. Tapi tak ada hasil yang jelas. Sepertinya pria itu tidak banyak tinggalkan jejak di internet. Nadine bersandar di kursi. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Siapa kamu, Raka? Kenapa kamu bisa bikin aku penasaran begini? Ia menatap layar kosong lalu tersenyum kecil. Office boy rasa teka-teki. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, Nadine tidur sambil tersenyum. Hari itu dimulai biasa-biasa saja. Matahari bersinar cerah, kopi Nadine terasa pahit seperti biasa, dan rapat pagi berjalan dengan tempo cepat seperti biasanya. Tapi sesuatu berubah ketika telepon dari klien besar berbunyi. Nadine, yang sedang mengulas laporan, langsung berdiri dari kursinya saat mendengar kabar bahwa tim survei proyek lapangan batal hadir karena kendaraan rusak. Gimana bisa? Hari ini kita janji survei lokasi ke klien. Serunya sambil berjalan mondar-mandir di ruangannya. Sekretarisnya terbata-bata. Saya sudah coba hubungi vendor transport, Bu, tapi mereka baru bisa kirim mobil ganti 2 jam lagi. Nggak bisa. Kalau telat, proyek bisa batal. Nadine mengetuk-ngetuk meja dengan jari telunjuknya. Matanya menyisir ruangan seperti mencari solusi tercepat. Lalu entah kenapa, pandangannya berhenti pada Raka, yang kebetulan sedang mengganti galon air di pojok pantry kecil dekat ruangannya. Raka, panggil Nadine. Raka menoleh sambil mengangkat galon dengan 1 tangan. Iya, Bu. Kamu bisa nyetir? Bisa, Bu. Punya SIM? Punya. Antar saya ke lokasi sekarang. Mobil kantor bisa kamu bawa, kuncinya ambil di meja resepsionis. Cepat. Raka tak banyak tanya. Dia segera bergerak, melepaskan seragam luarnya yang penuh noda air galon, menyisakan kaos polos bersih di dalam. Nadine sempat melihat sekilas. Lengan Raka ternyata cukup berotot, mungkin karena sering angkat-angkat barang. Tak sampai 10 menit, mereka sudah berada di parkiran basement. Raka membuka pintu mobil dan menunggu Nadine masuk. Ia bahkan menyetel AC dan musik lembut sebelum menyalakan mesin. Bu, kita ke lokasi yang di Bintaro ya? Tanyanya sopan. Nadine mengangguk. Jangan ngebut. Siap. Sepanjang perjalanan, Nadine duduk diam sambil membuka email di ponselnya. Tapi sesekali, matanya mencuri pandang ke arah Raka yang menyetir dengan ekspresi tenang. Serius kamu pernah kuliah teknik elektro? Tanyanya pelan. Tak bisa menahan rasa ingin tahu yang terus tumbuh. Raka melirik ke arah Nadine sebentar, lalu kembali ke jalan. Iya, Bu. Semester 5 saya berhenti. Kenapa?
Raka diam sejenak sebelum menjawab. Adik saya sakit, butuh biaya rumah sakit dan pengobatan. Orang tua saya sudah meninggal, jadi ya, saya satu-satunya yang bisa diandalkan. Nadine terdiam. Ada jeda panjang yang tidak biasa. Raka tidak menceritakan dengan nada sedih atau menuntut belas kasihan. Justru terlalu sederhana, seperti cerita itu sudah dia bawa selama bertahun-tahun dan terbiasa menyimpannya sendiri. Sekarang adikmu gimana? Tanya Nadine akhirnya. Alhamdulillah sudah sembuh. Sekarang lagi kerja juga, bantu-bantu di toko kue kecil. Kenapa nggak lanjut kuliah lagi? Raka tersenyum. Hidup nggak selalu sesederhana itu, Bu. Tapi saya tetap belajar sendiri di rumah. Baca, nonton kuliah online, ikut kursus gratis. Lumayan buat ngasah otak. Nadine memandangnya lama. Dalam diamnya, ia merasa kalah. Ia punya segalanya, uang, koneksi, gelar. Tapi mendadak merasa begitu kecil di hadapan pria sederhana yang menyetir di sampingnya. Kenapa kamu mau kerja jadi OB? Tanyanya. Masih tak percaya. Karena butuh. Saya nggak pilih-pilih, asal halal. Lagi pula, di sini banyak yang bisa dipelajari. Nadine tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke jendela, mencoba menyembunyikan gejolak aneh di dadanya. Setibanya di lokasi proyek, Nadine terkejut saat tahu klien sudah lebih dulu datang. Tanpa banyak waktu, ia langsung mengganti sepatu hak tingginya dengan sneakers dari bagasi dan berjalan cepat. Raka, tolong bantu bawa map ini. Dan tolong juga ambil foto dari sisi utara lokasi ya. Tapi pastikan pencahayaannya bagus. Siap. Mereka menyusuri lahan kosong yang masih dipenuhi rumput liar. Raka berjalan ringan, melompat kecil melewati gundukan tanah, bahkan membantu Nadine agar tidak terperosok. Saat Nadine hampir terpeleset, Raka refleks menangkap lengannya. Hati-hati, Bu. Tangan mereka bersentuhan beberapa detik. Nadine segera menariknya, wajahnya merah. Maaf, gumamnya cepat. Padahal biasanya ia tak pernah minta maaf semudah itu. Setelah sesi survei selesai, klien memuji keduanya. Keren tim kalian, Nadine. Bahkan office boy-nya tanggap dan rapi. Dokumentasi lokasinya. Good job. Nadine hanya mengangguk sambil melirik Raka. Ia tidak menyangka akan mendengar pujian itu untuk seorang OB. Dan bahkan merasa bangga. Bangga karena Raka satu tim dengannya. Dalam perjalanan pulang, suasana mobil lebih cair. Nadine tidak lagi sibuk dengan ponsel. Ia justru mulai bertanya macam-macam tentang makanan favorit Raka, hobi, dan cerita-cerita kecil yang ternyata membuat mereka banyak tertawa. Jadi kamu pernah ikut lomba robotik? Tanya Nadine tak percaya. Raka tertawa. Iya, Bu. Dulu, waktu SMA. Dapat juara 2 nasional. Gila. OB rasa engineer. Raka hanya tersenyum, tak merasa perlu menjelaskan apa-apa lagi. Sesampainya di kantor, Nadine turun lebih dulu. Tapi sebelum masuk lift, ia berbalik. Raka. Ya, Bu? Mulai besok, kamu temani saya tiap kali survei lapangan. Raka mengernyit. Maksudnya, saya butuh orang yang bisa dipercaya. Dan kamu, sejauh ini, lolos uji. Raka tidak langsung menjawab. Tapi senyum kecil yang muncul di wajahnya cukup membuat Nadine merasa sedikit lebih ringan hari itu. Untuk pertama kalinya, Nadine mulai percaya bahwa tidak semua orang harus punya gelar tinggi atau jabatan besar untuk bisa dihargai. Semenjak survei ke Bintaro itu, Raka mendadak jadi bayangan Nadine. Dalam artian harfiah. Kemanapun Nadine pergi, entah ke rapat di luar kantor, survei proyek, atau sekadar memantau pembangunan gudang baru, Raka selalu ada. Awalnya, beberapa staf mengira itu hanya sementara. Tapi setelah seminggu, Nadine sendiri yang bilang, Raka ikut saya. Sudah saya tugaskan khusus. Dan disitulah semuanya berubah. Di kantor, bisik-bisik mulai bermunculan. Bukan karena Raka bikin masalah, justru sebaliknya. Sejak ikut Nadine, Raka tampil makin rapi, bahkan pakai kemeja bersih dan sepatu pantofel. Masih OB, tapi versi naik kelas.
Gua denger Nadine sering ngajak Raka ke lapangan sekarang. Serius? OB ikut survei? Jangan-jangan. Jangan-jangan apaan? Karyawan lain cuma saling pandang, menyimpan teori masing-masing di kepala. Tapi bagi Nadine, ia tak peduli. Orang-orang selalu punya pendapat. Biarin aja. Selama Raka bisa kerja rapi, cepat tanggap, dan bisa diandalkan, kenapa tidak? Yang ia tidak sadar adalah hari-hari bersama Raka mulai menumbuhkan sesuatu yang pelan tapi nyata. Hari Senin itu Nadine datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap dan kantor masih sepi. Tapi dari kejauhan, ia melihat lampu. Pantry sudah menyala dan di sana Raka sedang membuat kopi. Rajin amat pagi-pagi begini, kata Nadine sambil mendekat. Raka menoleh, agak kaget. Loh, Bu Nadine juga datang pagi? Mau nyicil laporan. Pas banget, mau kopi. Nadine ingin bilang tidak. Tapi entah kenapa mulutnya berkata, boleh. Mereka duduk di meja kecil pojok pantry. Tak banyak bicara, hanya suara sendok. Mengaduk kopi yang terdengar. Rasanya, pas, kata Nadine setelah menyeruput sedikit. Kamu ukurannya berapa? Raka tersenyum. Saya catat waktu ibu pernah komplain kopi pantry kepahitan. Jadi saya coba ubah takarannya. Nadine menatap Raka. Lama. Ada perhatian dalam hal kecil yang selama ini tak pernah ia perhatikan dari siapapun. Raka, katanya pelan, kamu pernah suka seseorang yang jauh dari jangkauanmu? Raka diam sejenak. Pernah, tapi saya tahu batas. Saya sadar siapa saya. Nadine tidak tahu kenapa ia bertanya itu. Tapi jawaban Raka entah kenapa terasa menusuk. Saya kadang bingung, gumam Nadine. Kenapa orang suka menilai dari luar, dari jabatan, uang, atau tampilan, padahal belum tentu hatinya sejalan. Raka menatapnya. Matanya tenang, lembut. Mungkin karena kita semua takut disakiti, jadi menilai dari yang kelihatan, lebih aman. Nadine mengangguk. Diam-diam, hatinya bergetar. Beberapa hari setelah itu, Nadine dapat undangan gala dinner dari Asosiasi Pengusaha Muda. Ia diminta jadi pembicara dalam sesi singkat. Saat hari H, gaun elegan warna marun sudah membalut tubuhnya. Rambutnya ditata rapi, riasan flawless seperti biasa. Tapi malam itu, ia merasa ada yang kurang. Saat ia hendak berangkat, tanpa pikir panjang, ia mengetik pesan ke ponselnya. Raka, kamu sibuk malam ini? Bisa temani saya ke acara asosiasi? Dress code formal. Butuh beberapa menit sampai balasan masuk. Bisa. Bu, tapi saya nggak punya jas bagus. Nadine tersenyum sendiri. Saya kirim ke apartemen kamu. Ukurannya udah saya catat. Siap-siap ya. Raka sempat menolak, tapi Nadine bersikeras. Dan sejam kemudian, mereka pun bertemu di lobi hotel. Raka berbeda malam itu. Dengan jas hitam, kemeja putih bersih, dan rambut disisir rapi, ia terlihat seperti eksekutif muda. Bukan OB. Nadine sampai terdiam beberapa detik saat melihatnya. Wow, ucapnya pelan. Kenapa? Tanya Raka. Sedikit canggung. Beda. Tapi, cocok. Dan malam itu, semua mata di gala dinner menoleh saat Nadine masuk bersama pria tampan yang mereka tak kenali. Bisik-bisik pun kembali muncul. Siapa tuh? Pacarnya? Atau asisten baru? Tapi Nadine tak peduli. Ia berjalan tegak sambil menggandeng lengan Raka, seperti mengatakan pada dunia, aku nggak peduli kamu siapa, asal kamu ada di sampingku. Di akhir acara, saat mereka duduk di balkon hotel sambil menatap lampu kota, Nadine menoleh ke Raka. Kamu, sadar nggak? Banyak orang tadi ngira kamu pasangan saya. Raka tertawa kecil. Ya wajar sih, Bu. Kita datang berdua bajunya rapi. Kalau memang iya kamu keberatan? Raka menoleh. Maksudnya? Kalau kamu jadi pasangan saya. Secara nyata, sunyi. Detik itu malam terasa berhenti. Raka menatap Nadine, ekspresinya sulit ditebak. Campuran kaget,
bingung, dan sesuatu yang lain yang belum sempat keluar dari bibirnya. Namun sebelum Raka sempat menjawab, ponsel Nadine berdering. Ia melihat nama yang muncul di layar. Arya, mantan kekasih, sekaligus rekan bisnis keluarganya. "Maaf, saya angkat sebentar," katanya cepat. Raka mengangguk meski sorot matanya mulai berubah. Dan di kejauhan, di tengah malam yang dingin, ada sesuatu yang tak sempat selesai. Sebuah jawaban yang tertahan. Tapi satu hal pasti, hati Nadine sudah tidak netral lagi. Ia tahu, dan itu membuat segalanya akan segera berubah. Sejak malam gala dinner itu, perasaan Nadine makin tak karuan. Ia tak bisa berhenti memikirkan Raka. Bukan cuma karena ketampanannya saat pakai jas, atau tatapannya yang selalu tenang, tapi karena hatinya merasa nyaman. Dilihat dan didengar, tanpa dihakimi. Untuk pertama kalinya, Nadine merasa seperti perempuan biasa. Bukan bos, bukan pewaris perusahaan, bukan Nadine si sempurna. Tapi dunia tidak sesederhana itu. Beberapa hari kemudian, Nadine menerima pesan dari ayahnya. Arya akan ke kantor besok. Dia ingin bahas peluang merger yang sempat dibicarakan. Tolong temui dia. Nadine langsung merasa perutnya mulas. Arya, mantan pacar sekaligus anak dari rekan bisnis ayahnya. Mereka sempat dijodohkan dulu. Tapi Nadine menolak. Terlalu banyak hal tentang Arya yang tak cocok dengannya. Terlalu banyak topeng. Namun, saat Arya muncul di lobi kantor keesokan harinya, Nadine tetap menyambut dengan senyum profesional. "Masih cantik seperti biasa," kata Arya sambil mengulurkan tangan. "Masih gombal seperti biasa," jawab Nadine datar. Mereka masuk ke ruang rapat dan membahas hal-hal teknis. Tapi tak sampai 10 menit, Arya malah menyandarkan tubuhnya santai dan berkata, "Nadine, sebenarnya aku nggak terlalu peduli sama proyek merger ini." Nadine mengangkat alis. "Lalu, aku lebih tertarik sama kamu." Nadine terkekeh, kecil setengah muak. "Arya, please, aku udah bilang sejak dulu, aku nggak tertarik. Karena kamu belum kenal aku yang sekarang. Masalahnya aku udah cukup kenal kamu yang dulu." Namun, percakapan itu tidak sepenuhnya pribadi. Dari balik celah pintu yang sedikit terbuka, Raka mendengar sepotong kalimat, tanpa sengaja. Ia diminta Nadine mengantarkan dokumen, tapi berhenti saat melihat ruangan belum selesai digunakan. Dan saat mendengar Arya bilang, "Kamu cocoknya sama orang yang satu level, yang bisa bawa kamu ke gala dinner tanpa kamu harus ngurusin jasnya dulu." Hati Raka mencelos. Ia tak mendengar reaksi Nadine, karena buru-buru mundur dan meletakkan map di meja luar. Hari itu, Raka berubah. Beberapa hari berikutnya, Nadine merasa Raka mulai menjaga jarak. Tak lagi banyak bicara. Tak ada candaan kecil. Tak ada tatapan hangat seperti dulu. Bahkan saat Nadine memuji pekerjaannya, Raka hanya membalas dengan, "Terima kasih, Bu," yang terdengar formal. Dingin, dan Nadine benci itu. Sampai akhirnya, ia tak tahan. "Raka, kamu kenapa sih?" tanya Nadine saat mereka berdua lembur di kantor. "Kenapa apa, Bu?" "Kamu berubah." Raka menunduk. "Lama." Lalu menjawab pelan. "Saya cuma sadar tempat saya, Bu. Maksudnya, saya tahu saya siapa. Cuman office boy. Nggak seharusnya terlalu dekat sama bos besar seperti Ibu." Background Nadine merasa seperti ditampar. Kata-kata itu menyakitkan. Bukan karena menghina, tapi karena Raka sendiri yang menjatuhkan dirinya seolah tak pantas dihargai. "Kamu salah. Kamu bukan cuman OB buatku. Tapi di mata semua orang, saya cuma itu, Bu. Termasuk di mata orang seperti Arya." Nadine membeku. "Jadi Raka mendengar?" "Dengar ya, Raka." Suara Nadine mulai bergetar. "Aku nggak peduli orang lain lihat kamu siapa. Di mataku, kamu lebih dari semua pria yang pernah aku kenal, termasuk Arya. Tapi kamu nggak bisa menyangkal, Bu. Dunia kita beda, kamu punya segalanya. Aku, bahkan kuliah aja nggak selesai." Nadine maju selangkah, menatap Raka dengan mata yang berkaca.
Kamu tahu kenapa aku makin suka kamu, Raka? Karena kamu tulus. Karena kamu nggak pernah ngeluh. Karena kamu kerja keras tanpa pamrih. Kamu bikin aku belajar jadi manusia, bukan cuma pemimpin. Raka menahan napas, antara ingin memeluk perempuan di depannya dan ingin kabur sejauh mungkin agar tak makin jatuh. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, suara Arya terdengar dari balik pintu. Oh, jadi ini alasannya kamu nolak aku, Nadine? Nadine berbalik cepat. Arya? Kamu nguping? Aku bawa dokumen merger, tapi kayaknya aku bawa tisu aja lebih cocok ya. Buat drama kalian. Raka mengepal tangan, tapi Nadine lebih dulu bicara. Keluar dari ruanganku, Arya. Arya melirik tajam ke arah Raka. Kamu pikir bisa gantikan aku? Kamu pikir orang seperti kamu pantas untuk Nadine? Aku nggak pernah bilang pantas, jawab Raka tenang. Tapi aku nggak pernah permainkan dia. Dan itu aja udah cukup buat saya beda dari kamu. Arya terdiam sejenak, wajahnya merah. Tapi akhirnya pergi, membanting pintu. Dan suasana ruangan kembali hening. Nadine menoleh ke Raka. Ia ingin bicara, tapi air mata di matanya lebih dulu bicara. Kalau kamu mundur silakan, tapi jangan pernah bilang aku salah karena mencintai kamu. Dan setelah kalimat itu, Nadine pergi. Meninggalkan Raka yang berdiri diam. Jantungnya berdetak cepat. Bukan karena takut, tapi karena hatinya mulai kalah oleh apa yang selama ini dia tahan. Rasa itu ternyata sudah tumbuh terlalu dalam. 2 hari sejak pertengkaran itu, Raka tak muncul di kantor. Bukan izin, bukan cuti. Ia menghilang. Nadine mencari kemana-mana. Telepon tak diangkat, pesan tak dibalas. Bahkan apartemen kecil tempat Raka tinggal pun kosong. Tetangganya bilang, Raka pergi pagi-pagi bawa ransel, nggak pamit. Nadine merasa hampa. Harinya jadi aneh. Pagi datang tanpa semangat, siang terasa berat, malam tak berujung. Ia mengurung diri di ruangannya, pura-pura sibuk. Tapi pikirannya hanya tertuju pada satu nama, Raka. Hingga suatu malam, Nadine tak tahan lagi. Ia membuka dokumen HRD, mencari data pribadi Raka, alamat, kontak darurat, apapun. Dan di sana, ia menemukan nama, Nadira Ayuningsih, adik kandung, alamat. Berbeda. Nadine nekat pergi sendiri. Rumahnya sederhana. Kontrakan kecil di pinggir kota. Dindingnya cat hijau yang mulai memudar. Atapnya seng masih bergelombang karat. Seorang gadis remaja membuka pintu. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar. Kamu, Nadira? Tanya Nadine sopan. Iya, kakak kamu Raka kan? Aku Nadine. Gadis itu tersenyum kaget. Oh, kakak sering cerita soal Mbak Nadine. Tapi nggak nyangka banget ibu bos bisa sampai ke sini. Nadine tertawa kecil, tapi dalam hatinya perih. Di dalam, mereka bicara cukup lama. Nadira ternyata sangat cerewet dan sangat sayang kakaknya. Waktu mama meninggal, aku masih SMP. Papa pergi entah kemana. Kak Raka yang rawat aku. Dulu dia kuliah jurusan teknik industri di Universitas Negeri. Pinter banget. IPK-nya nyaris sempurna. Nadine, terpaku. Kuliah, tapi dia berhenti, ujar Nadira pelan. Karena aku sakit ginjal waktu itu. Harus cuci darah rutin. Kak Raka keluar kuliah, kerja serabutan. Pernah jadi ojek, jadi penjaga toko, apa aja. Terus akhirnya keterima jadi OB. Dia bilang, kerja di kantor gede bisa kasih aku jaminan BPJS. Nadine menatap Nadira lekat-lekat. Rasanya seperti ditampar kenyataan. Dia nggak pernah mau aku minder. Dia bilang, jangan lihat abangmu cuman OB. Lihat abangmu sebagai orang yang sayang kamu dan nggak akan biarin kamu jatuh sendirian. Air, mata Nadine jatuh di pipinya. Bukan karena kasihan, tapi karena malu. Selama ini ia menilai Raka dari tampilan, dari status, dari seragam. Padahal pria itu jauh lebih dari sekadar OB. Ia bangkit berdiri. Nadira, kamu tahu kemana Raka pergi? Nadira mengangguk ragu. Dia
bilang mau ke kampus lamanya sebentar, tapi aku nggak tahu kenapa. Nadine langsung meluncur ke sana. Kampus negeri di pinggiran Jakarta. Dan benar, di dekat taman kecil dekat Fakultas Teknik, ia melihat punggung yang ia kenal. Duduk diam, memandang gedung tua. Raka, pria itu menoleh. Terkejut, tapi tak bicara. Kamu ngilang kayak gitu, bikin aku gila tahu nggak? Raka, tertunduk. Aku butuh waktu. Aku harus mikir, Nadine. Kamu pikir kamu bisa lari dari semuanya? Dari aku? Aku nggak pantas buat kamu. Kamu lihat sendiri siapa aku, latar belakangku, seragamku. Justru itu, kata Nadine, suaranya bergetar. Kamu pikir aku jatuh cinta sama jas? Sama jabatan? Enggak, Ra. Aku jatuh cinta sama kamu. Sama ketulusanmu. Sama caramu lindungin adikmu. Sama caramu diam-diam ngajarin aku jadi manusia. Raka menggeleng, matanya mulai basah. Tapi dunia kamu bukan dunia aku. Terus kenapa kamu pikir kamu harus cocok sama dunia itu? Dunia aku yang harus belajar nerima kenyataan bahwa bukan semua yang berlabel tinggi itu bernilai. Sunyi. Hanya ada suara dedaunan gugur di trotoar kampus. Kamu pernah bilang kamu tahu batas, Raka, kata Nadine lebih lembut. Tapi kamu lupa, rasa sayang nggak kenal batas. Dan kalau kamu terus menahan diri karena takut, kamu bukan melindungi aku, tapi menyakiti aku. Raka menatap Nadine. Lama. Dan di tatapan itu, ada keraguan, ada luka lama, tapi juga ada cinta. Aku takut, Nadine, takut kamu bakal nyesel. Aku lebih takut kehilangan kamu, karena kamu terlalu sibuk mikir seberapa rendah dirimu. Detik itu juga, Raka menarik Nadine ke pelukannya. Pelukan pertama yang hangat, ragu, dan menyakitkan sekaligus melegakan. Tak ada kalimat aku cinta kamu, tapi detak jantung mereka berkata lebih keras dari kata-kata. Malam itu, Nadine pulang dengan hati yang campur aduk. Tapi satu hal pasti, ia akan berdiri di samping Raka, sekeras apapun dunia menolaknya. Yang belum ia tahu, besok pagi, kantor akan meledak oleh gosip terbaru. Karena seseorang diam-diam memotret mereka di taman, kampus dan mengunggahnya ke media sosial perusahaan. Dan badai berikutnya belum usai. 3 bulan berlalu. Nadine tidak lagi menjabat sebagai CEO. Ia mengundurkan diri seminggu setelah Raka pergi dari kantor, menolak tunduk pada tekanan dan permainan Citra. Banyak yang menganggapnya gila. Bahkan beberapa teman dekatnya menyayangkan keputusannya. Tapi Nadine tak pernah ragu. Aku lebih takut kehilangan diriku sendiri, katanya waktu itu. Daripada kehilangan jabatan yang bahkan tidak bisa aku nikmati dengan jujur. Kini, ia membuka usaha kecil. Kedai kopi mungil di pinggir kota, tidak jauh dari bengkel tempat Raka bekerja. Namanya Rumah Kopi Nadira. Iya, dinamai dari adik Raka. Sebuah penghormatan untuk alasan paling tulus yang membuat Raka jadi pria seperti sekarang. Pagi itu, Nadine duduk di teras kedai. Tangannya memegang cangkir kopi, matanya mengawasi. Sekeliling Nadira datang membawa kruasan dari dapur. Mbak, kita udah mulai ramai loh. Banyak yang suka konsep kita. Bukan cuma ngopi, tapi juga tempat istirahat hati. Nadine tertawa. Tagline bagus tuh, kayak kamu udah siap jadi marketing. Nadira nyengir. Wajahnya jauh lebih sehat sekarang. Warna pipinya segar, tubuhnya lebih berisi. Cuci darah tetap rutin, tapi hidupnya kini lebih ringan. Terutama karena kakaknya tidak lagi memikul segalanya sendiri. Lalu sebuah suara berat datang dari arah parkiran. 2 gelas kopi hitam, tanpa gula. Buat montir-montir ganteng! Raka datang dengan baju kerja yang lusuh tapi wajah sumringah. Beberapa temannya menyusul dari belakang sambil tertawa. Nadine berdiri, menyambutnya dengan senyum lebar. Kopi tanpa gula, tumben gak pakai manis-manis. Raka menyenggol pelan pinggang Nadine. Kan yang manis sudah berdiri di depan aku. Gombal, tapi boleh juga. Mereka tertawa bersama. Sore itu, kedai tutup lebih cepat. Raka mengajak Nadine naik motor tuanya keliling kota.
Bukan kota besar seperti Jakarta, tapi kota kecil tempat mereka memilih membangun ulang hidup mereka. Jalanan lengang, angin semilir, dan langit senja jadi latar yang sempurna. Di pinggir danau kecil, mereka berhenti. Dulu, kata Raka pelan, aku pikir aku cuma akan jadi tukang bersih-bersih seumur hidup. Mimpi kuliah udah aku kubur. Cinta? Apalagi, Nadine menatapnya. Dan sekarang, aku tahu, kadang hidup bukan soal seberapa tinggi kamu naik, tapi seberapa kuat kamu bertahan waktu kamu jatuh. Ia menggenggam tangan Nadine. Kamu datang bukan buat selamatin aku, tapi buat ingetin aku kalau aku pantas bahagia. Air mata Nadine menitik pelan, tapi ia tersenyum. Kamu tahu, Rak, dulu aku arogan banget, merasa tahu segalanya. Sampai kamu datang dan ngacak-acak semua definisi hidupku. Ngacak-acak dengan sapu dan pel, ya? Mereka tertawa bersama. Dan saat langit perlahan berubah gelap, bintang mulai muncul satu persatu, Raka mengambil sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah cincin kecil dari perak sederhana. Ini bukan lamaran. Belum. Tapi ini janji, katanya. Kalau suatu hari nanti kita cukup kuat, cukup siap, aku mau jalan terus sama kamu. Satu arah, satu langkah. Nadine mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dan aku akan tunggu hari itu. Nggak peduli berapa lama. Raka menyematkan cincin itu ke jari, manisnya. Di tengah danau yang tenang, dua hati itu tak lagi bersembunyi. Mereka tidak sempurna, tidak kaya raya, tidak penuh glamor, tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih kuat. Kejujuran, ketulusan, dan keberanian untuk memilih satu sama lain. Di kedai kopi yang hangat dan sederhana, di bengkel yang penuh oli dan tawa, dan di antara tumpukan harapan yang sempat hancur, dua, jiwa itu membangun ulang segalanya dari awal. Bukan untuk mengejar status, bukan untuk membuktikan ke siapapun, tapi untuk hidup dengan jujur dan sepenuh hati. Pagi itu kantor geger, grup WhatsApp internal yang biasanya sepi mendadak ramai dengan satu foto yang menyebar cepat. Gambar Nadine dan Raka sedang berpelukan di taman kampus. Sudut pengambilannya jelas disengaja, judul yang menyertai gambar. Itu di unggahan anonim akun media sosial kantor pun sensasional. Bos muda perusahaan cinta lokasi dengan office boy? Komentar pun tak kalah panas. Pantesan OB itu selalu dapat perlakuan istimewa. Wah, Nadine nggak salah pilih, kelasnya turun banget. Drama Korea terlalu banyak ditonton kayaknya. Lebih dari itu, efeknya masuk ke ruang kerja. Beberapa karyawan mulai bisik-bisik saat Nadine lewat. Ada yang senyum-senyum sinis. Ada yang terang-terangan melirik Raka saat ia masuk ruangan dengan map di tangan. Biasanya Raka mengangguk sopan dan lanjut bekerja. Tapi kali ini, senyum itu hilang. Hatinya berat. Dan benar saja, 1 jam setelah dia datang, panggilan dari lantai paling atas datang. Ayah Nadine ingin bertemu. Di ruang rapat privat, Nadine sudah lebih dulu duduk. Wajah ayahnya terlihat dingin, tegas, dan penuh tekanan. Di sebelahnya duduk Pak Herman, direktur operasional yang juga merupakan salah satu orang lama perusahaan. Kau tahu apa yang terjadi, Nadine? Suara ayahnya menusuk. Aku tahu, dan aku minta maaf, tapi aku memalukan, potong Pak Herman. Seorang CEO muda menjalin hubungan dengan OB. Itu bisa jadi krisis kepercayaan investor. Nadine menggertakkan gigi. Hubungan ini urusan pribadi, bukan keputusan korporat. Selama kamu menjabat di sini, semua yang kamu lakukan adalah cerminan perusahaan, tegas ayahnya. Dan kau harus memilih, jaga reputasi perusahaan atau lanjutkan hubungan yang merusak segalanya. Hening, lalu pintu diketuk. Raka masuk. Wajahnya tegas. Ia sudah tahu arah pembicaraan ini, dan ia sudah siap. Maaf saya menyela, katanya sopan. Tapi saya ingin ambil keputusan duluan. Nadine menoleh. Raka, jangan. Raka menatap Nadine, kemudian membungkuk pelan ke ayahnya. Saya mengundurkan diri. Mulai hari ini,
Ayah Nadine mengangguk kecil, puas. Nadine justru bangkit berdiri. Tidak, kamu nggak boleh pergi gitu aja. Ini bukan cuma soal pekerjaan, ini soal harga diri. Tepatnya harga dirimu, bukan diriku, jawab Raka tenang. Dan aku lebih milih menjaga harga dirimu daripada menambah bebanmu. Nadine tercekat. Tapi sebelum Raka pergi, ayah Nadine berkata, "Satu hal lagi, Raka. Kau seharusnya sadar dari awal bahwa orang sepertimu tak bisa masuk ke lingkaran kami." Raka berbalik. Menatap pria tua itu tajam, tapi tetap hormat. Dengan segala hormat, Pak. Justru karena saya sadar siapa saya memilih pergi. Tapi satu hal yang Bapak perlu tahu. Saya berhenti kuliah bukan karena bodoh, tapi karena saya harus rawat adik saya agar dia tetap hidup. Dan saya kerja di perusahaan ini bukan untuk mendekati siapapun, tapi karena saya butuh nafkah halal. Saya bangga dengan seragam OB saya. Karena dari seragam ini, saya belajar hormat, sabar, dan ikhlas. Semua terdiam, dan Raka keluar dengan langkah tegas. Tapi saat mata mereka bertemu sejenak, Nadine tahu, itu bukan selamat tinggal. Itu hanya jeda. Sore itu, Nadine berdiri sendirian di balkon kantornya. Jakarta mulai gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala. Tapi hatinya remuk. Ia mengorbankan seseorang yang begitu tulus. Hanya karena dunia terlalu keras untuk menerima cinta yang tak biasa. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Pesan dari Nadira. "Kak Raka pulang. Dia bilang besok mau mulai kerja baru di bengkel temannya. Tapi mukanya kosong banget. Mbak, kalau Mbak, sayang kakakku, kejar dia." Nadine terdiam, lalu mengambil kunci mobil dan melaju tanpa pikir panjang. Di depan bengkel kecil pinggiran kota, Raka sedang menyapu halaman saat lampu mobil menyorot wajahnya. Ia mendongak. Nadine turun, menghampirinya cepat, tanpa basa-basi, tanpa keraguan. "Aku udah capek hidup pakai topeng." Raka tersenyum tipis. "Aku juga. Jadi, kalau dunia tetap nolak kita, apa kamu masih mau bertahan?" Raka menatapnya. "Kalau kamu yang pegang tanganku, aku nggak peduli dunia bilang apa." Dan sore itu, di bawah langit jingga dan debu bengkel, mereka saling menggenggam. Bukan untuk melawan dunia, tapi untuk membuktikan bahwa cinta yang tulus memang nggak butuh izin siapa-siapa.